pagi, Pak Hufron. Pagi, dengan siapa? Iya, izin saya Mei dari Purwodadi RRI, Pak. Untuk dialog pagi ini saya sambungkan sekarang ya dengan presenternya Mbak Gea ya, Pak. Mbak Mei dengan Mbak siapa? Mbak Gia? Dengan Mbak Gea, Pak, presenter pagi ini. Oh, siap. Terima kasih, Mbak Saya Mei. sambungkan, ditunggu di sapa ya. Iya, selamat pagi Pak Hufron. Pagi. Terima kasih kembali. Iya. Sama-sama. Adapun pesan ini disampaikan sebelumnya melalui Ketua Umum DPM Pradi dalam pembukaan pendidikan advokat. Jadi menyatakan dan menyampaikan harus ada yang berani melawan praktik-praktik mafia di peradilan. Nah, kami masih akan membahas terkait bagaimana usaha dan upaya bersama ya pemerintah dan juga masyarakat tentunya untuk bisa menghentikan mafia peradilan. Pagi hari ini saya sudah tersambung dengan narasumber pakar hukum tata negara dari Universitas 17 Agustus Surabaya, Dr. Hufron SHMH. Selamat pagi, Dr. Hufron. Pagi, Mbak Gia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, tapi ini dokter ya, kejadian-kejadian beberapa waktu belakangan ini sedikit membuat sedih juga iya, kecewa juga mungkin iya bagi masyarakat ya untuk hukum di Indonesia. Kalau Pak Hufron sendiri melihat adanya mafia peradilan ini sebenarnya dari sudut pandang Pak Hufron sendiri, mafia peradilan ini seperti apa sih Pak? Sistem berjalannya dan kenapa bisa muncul dan terjadi? Mbak Gia, pertama saya ingin mengatakan bahwa judicial corruption itu sesuatu yang kemudian tidak sederhana karena itu sudah berjalan dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu gitu. Misalkan kasus Jarov Richard yang kemarin itu sesungguhnya adalah membuka kotak Pandora bahwa soal judicial corruption itu bukan isapan jempol belaka, tapi itu adalah suatu kenyataan empiris yang tidak terbantahkan. Harapannya adalah kasus yang kaitannya dengan Jarov itu adalah entry point untuk kemudian bersih-bersih MA dan lingkungan peradilan di bawahnya. Hanya sayangnya kemarin pada waktu di sidang jaksa itu belum bisa mengungkap sebenarnya uang senilai hampir 900 sekian M miliar plus 51 kilogram emas itu yang setara hampir 1 triliun itu adalah dari mana uang itu dan kemana alirannya itu ternyata belum terungkap. Itu yang patut disayangkan oleh netizen, oleh publik, oleh masyarakat gitu. Yang kedua, kasus yang kaitannya Rika Jarov itu belum selesai. Kita dikagetkan juga oleh kasus dugaan gratifikasi atau suap. Yang menurut saya bahwa kalau kita dibilang soal penyebabnya barangkali ya memang ada dalam kaitan dengan fakta di peradilan itu bahwa hampir semua pihak-pihak itu ingin menang kalau dalam berperkara, ingin menang satu. Yang kedua, kalau ini perkara kaitannya dengan pidana, apalagi korupsi, pingin bebas atau sekurang-kurangnya onslah gitu. Maka bagaimana cara untuk bisa bebas atau onslah, maka segala cara itu ditempuh. Maka ada istilah Anda jual aku beli gitu. Pada titik seperti itu, harusnya memang sejak semula tegas bahwa di lingkungan peradilan itu adalah say no corruption. Jadi menolak gratifikasi dan suap. Kalau umpama saja betul bahwa meskipun ada misalkan godaan gitu dari pihak pengacara misalkan atau pihak-pihak misalkan, tetapi kalau jaksa sama hakimnya say no corruption atau bribery atau apapun namanya suap, saya kira juga masyarakat tidak mau lakukan itu gitu. Oleh karena itu menurut saya bahwa sistem terkait dengan misalnya kenapa selalu muncul pintu masuknya ketua pengadilan yang kemudian mengatur hakim yang favorable, dari hakim itu kemudian dipesan kira-kira putusannya seperti ini. Ini sesuatu hal yang lumrah dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Dari hasil penelitian ICW begitu. Jadi ketuanya kemudian dilakukan pendekatan untuk memilih hakim-hakim yang bisa
dipesan untuk jenis putusan tertentu gitu. Nah, Hmm. oleh karena itu salah satunya kemudian Mahkamah Agung dalam rangka untuk mencegah itu ada yang disebut dengan semat majelis atau pemilihan majelis hakim itu berbasis robotik gitu, tidak berbasis penunjukan oleh ketua gitu. Hanya sayangnya ini masih berlaku di MA. Harapannya aplikasi itu bisa diterapkan di pengadilan negeri dan di pengadilan tinggi di seluruh Indonesia, sehingga orang tidak bisa memilih hakim majelisnya gitu. Salah satunya itu begitu. Tapi salah duanya menurut saya bahwa karena ini adalah sudah menjadi perilaku yang sudah begitu lama, maka menurut saya harus ada upaya misalkan pencegahan yang diharapkan lebih efektif, koordinasi antara pengawas eksternal misalnya Komisi Yudisial, kemudian ada KPK misalkan, kemudian ada Badan Pengawas Internal untuk memetakan supaya bagaimana ini tidak terjadi lagi atau terulang lagi kaitannya dengan judicial corruption. Selain tentu ada penegakan hukum yang konsisten, yang persisten, yang tegak lurus gitu, sehingga ada efek jera. Kira-kira gitu Mbak Kia. Iya, lantas Pak, kalau kita berbincang terkait efek jera ya, kan kalau dibilang jera terjadinya lebih dari satu kali dengan kasus yang berbeda-beda. Sebenarnya apa sih Pak yang membuat mafia hukum ini bertahan di sistem hukum Indonesia? Iya, pertama bahwa kalau kita bicara sistem hukum, seharusnya memang tidak hanya bicara soal peran polisi, jaksa, hakim misalkan, kemudian lembaga pemasyarakatan, tapi seharusnya adalah criminal justice system, sistem peradilan pidana yang terpadu. Jadi mulai penyidik, penuntut, pemeriksa sampai kemudian pemasyarakatan. Ke semua rangkaian proses dari peradilan itu memang harus bersih juga dari awal proses sampai terakhir gitu. Termasuk advokat yang kemudian biasanya ikut terlibat untuk mengatur ini. Kalau ini tidak duduk satu meja, namanya yang disebut sebagai aparat penegak hukum atau caturwangsa itu, ya tentu kasus ini akan terulang. Karena apa? Karena tadi dalam praktek itu yang di depan saya katakan para pihak itu ingin menang, kalau kasus pidananya itu ingin bebas atau onslah gitu. Apapun cara bisa ditempuh. Kalau aparat penegak hukumnya itu bisa dibeli atau bahasa Jawanya saged dipun tumbas, ya udah selesai juga ini proses peradilan. Maka harus duduk satu meja membicarakan sistem peradilan pidana terpadu itu bagaimana tata kelolanya dari hulu sampai hilir harus bersih. Misalkan begini, Mbak Gia, nanti divonis di pengadilan misalkan tingkat 1, nanti ada banding, nanti ada kasasi. Kalau model kasasinya ada altirjo alkostar, orang kan takut Mbak tuh. Takut. Apa itu Pak istilahnya Pak? Hakim ini adalah hakim yang menurut saya setiap itu diajukan ke kasasi untuk kemudian perkara korupsi, langsung dinaikkan itu putusannya. Nah, jadi itu menjadikan para terdakwa itu takut kalau nanti ini kasasi atau PK. Takut untuk kemudian dinaikkan putusan pidananya gitu. Nah, persoalannya adalah tidak semua hakim agung itu model kayak gitu. Oleh karena itu, maksud saya, bagaimana sekarang ini mulai berpikir di tingkat penyidikan, ya tidak boleh ada gratifikasi suap, walaupun itu di semua lingkungan ya Mbak, itu Yona atau kawasan bebas korupsi ada di kepolisian, ada di kejaksaan, ada di pengadilan, juga ada di LP. Tapi itu hanya benar secara normatif, secara tertulis. Tapi faktanya nggak seperti itu gitu. Maka mulai dipikirkan untuk duduk bersama bagaimana dari hulu sampai hilir ini harus bersih, harus clear, harus clean. Kalau tidak, misalkan ini mohon maaf nih, divonislah untuk sekian tahun. Tetapi nanti masih ada proses, dikasih remisi lah, nanti potong hukuman di tingkat pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung lah, nanti ada apalagi potongan-potongan apalagi, dan misalkan fasilitas-fasilitas tertentu itu di lembaga pemasyarakatan. Jadi orang nggak jera, Mbak.
Apalagi di undang-undang korupsi kita ini seharusnya menurut saya ke depan ditinjau kembali soal apabila korupsi itu dilakukan oleh pejabat negara atau aparat penegak hukum, harusnya ditambah sepertiga karena dia adalah yang mengerti hukum seperti dalam undang-undang korupsi berbagai negara lain. Kira-kira gitu Mbak Kia. Iya, apakah mungkin Pak ada celah dari KUHP dan juga KUHAP yang memang ini bisa diterobos oleh mafia hukum itu Pak, dibuat main begitu dalam tanda kutip? Iya, kalau menurut saya ada dua hal yang harus simultan. Selain sistem yang harus dibangun, kalau menurut saya juga aspek pembinaan yang bersifat personal itu juga harus bersama-sama. Membangun pembinaan saja tidak dibangun sistem, menurut saya juga nggak bisa. Misalkan begini, dulu kami punya beberapa teman itu di kepolisian, terus kemudian ikut tes di KPK. KPK ini sistem pengawasannya relatif lebih ketat. Dulu ya Pak ya. Sehingga teman-teman itu menjadi dalam tanda kutip quote and quote itu lebih baik, menjadi penyidik lebih baik, menjadi jaksa lebih baik. Kalau pas ketemu kita, kalau dulu sebelumnya mau ditraktir sama kita, tapi sekarang udah nggak mau ditraktir. Kalau dulu mau kasih transport, sekarang udah nggak mau, misalkan begitu. Jadi ada perubahan perilaku yang drastis ya menurut saya, yang sporadis ketika ada sistem yang begitu ketat. Nah, maksud saya, ini ketua MA baru, ini adalah pintu masuk, entry point untuk bersih-bersih, ciptakan mekanisme pengawasan yang begitu ketat, termasuk penegakan sanksi menurut saya yang begitu juga ketat. Misalkan bukan sekedar hakim non palu ya tidak diberhentikan tidak dengan hormat, misalkan begitu, tidak menerima pensiun dan seterusnya. Nah, itu harus mulai diterapkan sebagai, kalau menurut saya itu ya Mbak ya, sebagai shock terapi supaya masyarakat ini, kalau bahasa teman-teman itu sebenarnya dalam tanda kutip itu sudah bosan Pak, melihat kenyataan seperti ini. Sudah bosan, udah mual, udah mau muntang lihat gitu. Benci sekali itu gitu. Oleh karena itu saya pernah bilang sama teman-teman di Hakim Agung. Kebetulan ada beberapa bimbingan saya. Mas, bisa nggak ya di Mahkamah Agung itu diciptakan suatu sistem yang orang kemudian tidak boleh atau tidak bisa milih-milih hakim. Terus yang kedua, gimana ditutup sekecil apapun celah untuk kemudian harus menyuap kepada hakim. Gimana pintunya itu? Karena kalau enggak, ya begini aja. Nanti isok bubar tuh namanya Mahkamah Agung itu. Kalau kasusnya Yarob yang nilainya 920 sekian miliar, hampir 1 triliun, mulai tahun 2012, tahun 2022. Kalau itu bisa dibongkar, uang itu masuk kemana saja, dari mana saja, gimana, atau itu bagaimana Mahkamah Agung tuh, kalau ternyata hakimnya sebagian besar terlibat. Kan selesai Mbak itu, Mahkamah Agung. Itu yang harus dijaga kepercayaan itu. Tapi kalau Pak Hufron melihat sepak terjang dari Ketua MK saat ini, seperti apa? Saya memiliki harapan yang optimis dengan ketua yang baru ini untuk kemudian membersihkan lingkungan sendiri. Dan karena ini adalah sesuatu yang tidak mudah, karena ini menjadi perilaku koruptif yang demikian panjang, tapi upaya-upaya ini terus tidak boleh, misal begini, jangan ada kesan di awal seolah-olah galak gitu. Tegak lurus. Tapi udah diproses sampai akhir itu menjadi melemah atau melempem gitu. Misalkan begini, kasus Jarov diekspos fantastis kerugian hasil swabnya sekian. Tapi setelah itu kita nggak tahu bagaimana kelanjutannya. Apakah betul bahwa ini tegak lurus dalam konteks putusannya misalkan. Ini kan harus dimonitor terus, jangan sampai kemudian di depan seolah iya kelihatannya begitu, tapi di tengah dan akhir ternyata dia melempem, nggak seperti awal-awal itu diekspos gitu. Kira-kira gitu Mbak Gia. Baik, Pak Ufron, terima kasih Bapak atas waktunya sudah diluangkan untuk Pro 3 berbincang di kesempatan pagi hari ini terkait dengan mafia hukum ya Pak ya. Semoga tadi apa yang didiskusikan mendatangkan kebermanfaatan bagi bersama. Terima kasih Pak Ufron, selamat pagi. Sama-sama Mbak Gia, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas 17 Agustus Surabaya, Dr. Nusron SH.